Ini anak kita sekolah pulang malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa man lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah, ikhwan, akhwat, muslim muslimat, baik yang dalam masjid khususnya juga yang di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa tertahan sejenak untuk menambah amal soleh kita, yaitu dengan ibadah fardu selain sholat ya, maghrib yang baru saja kita laksanakan. Kita akan lanjutkan dengan tholabul ilmi, dan kita akan melanjutkan kajian tafsir terjemah Quran surat Ali Imran sekarang ya Pak, ayat 90 berapa? 91 udah belum? 91 udah ya? Berarti 92 juga udah. 92 belum mungkin? Lantan lalu udah. Udah ya? Udah ya? Lantan udah. Sekarang 93 sampai 5 ya. Ayo kita baca bersama, diawali dengan Al-Fatihah dari 93 udah ketemu semua ya. Ayo bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadziba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita baca 3 ayat ya dari surat Ali Imran. Mudah-mudahan dari huruf ke huruf yang kita baca membawa kebajikan yang banyak, dan seterusnya kita akan mengkaji. Dan silakan bagi para jamaah yang perlu pendalaman materi tajwidnya silakan ditanyakan ya, ditanyakan.
Kita langsung terjemahkan. Kullut to'am, ya, kullu, ya, tiap-tiap atau segala boleh, semua juga boleh. Kullu ini termasuk juga perangkat penegas, ya. Jadi semua, segala, ya, tiap-tiap boleh. Semua at-to'am, apa to'am? Makanan. Mat'am, tempat makanan. Atau dapur boleh mat'am. Nah, to'am makanan. Karena adalah hilan, ya, hilan, ya, hilala, ya, jadi hilan di double L-nya, ya, jadi halal. Nah, kalau ini harus ditasjid, ya, hilan. Nah, bacanya di idgham, dilebur ke lam karena ketemu lam, jadi idgham bila gunah, ya, hilal, gitu ya, tanpa dengung. Hilal libani, gitu ya, halal, ya, adalah halal libani Israil, untuk Bani Israel, ya. Bani Majais, ya, panjangnya 3 sampai 5. Kalau Isra, nah ini mat wajib, ya, minimal 4, ya, sampai 6. Kalau I itu 2 ketuk aja, mat tobi'i. Halal bagi Bani Israel, untuk anak cucunya Israel, ya. Israel itu Nabi Yakub. Illa, kecuali ma, apa yang haroma, telah mengharamkan siapa? Israel. Nah, Israel Nabi Yakub, ala nafsihi, atas dirinya. Berarti Nabi Yakub atau nama lainnya Israel, atau gelarnya bukan nama lain, Israel itu pernah mengharamkan makanan yang halal ala nafsih, atas dirinya sendiri, menghalalkan yang haram atas dirinya sendiri. Min qabli, dari sebelum, tunazzala, dari sebelum turun Taurat, ya, pasti sebelum turun Taurat. Taurat kan turunnya mah jauh, ya, setelah Nabi Yakub. Karena Yakub ini kan masih cucu Nabi Ibrahim, ya. Nah, sedangkan Taurat turunnya pada Nabi Musa. Jadi memang jauh sebelum turun Taurat ada makanan tertentu yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya. Untuk dirinya, yang kemudian jadi haram untuk Bani Israel, gitu ya. Qul, katakan hai Nabi, ya, ini perintah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Faktu, ya, faktu, ya, kalau nggak ada fa-nya, uktu, gitu ya, uktu. Faktu, maka datangkanlah oleh kalian, ya, kalian Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bit Taurat, dengan Taurat, ya, coba datangkan, baca kitab Taurat, ya. Fatslu maha, maka bacalah ia Taurat. Jadi fatslu itu utslu, ya, kalau nggak ada fa-nya, asal kata tala yatslu, tilawah, ya, tilawah. Nah, tilawah khusus untuk kitab suci, itu tilawah, ya, kitab suci Taurat, Injil, Quran, ya, tilawah. Kalau selain kitab suci nggak pakai tilawah, pakainya kiroah. Nah, kiroah lebih umum. Untuk kitab suci bisa, untuk kitab-kitab yang lain pun boleh, ya, mau kitab hadis, mau kitab apa saja, bahkan bukan kitab pun bisa. Kalau kiroah, ya. Tapi kalau tilawah khusus, ya. Fatsluha, maka bacalah oleh kalian akan dia Taurat. In kuntum, jika kalian shodiqin, orang-orang yang benar. Faman, maka barang siapa yang, ya, faman itu sukun aslinya, kemudian karena iltiqo sakinain, ya, ketemu 2 huruf yang bersukun, nun sukun, fa sukun, maka nunnya dibaca kasroh. Aslinya sukun itu. Faman iftaro, Pak. Faman
iftaro. Nah, tapi kalau untuk baca Quran ya nggak boleh, harus faman iftaro. Ya, bertemu dua huruf yang sukun nggak mungkin ya. Nah, sementara memang alifnya ini alif tambahan. Maka barang siapa yang iftaro, mengada-ada ya, mengada-ada, menambah, mengurangi ya, mengatakan diri Allah ternyata bukan, maka barang siapa yang mengada-ada Allah terhadap Allah, atas Allah, al-kadziba, secara dusta, Allah mengatakan tapi sebenarnya tidak mengatakan, nggak berfirman ya, mim ba'di, dari sesudah dzalika itu ya, ada penjelasan yang nyata ya, faulaika, maka mereka itu mereka adalah az-zalimun, orang-orang yang zolim ya, orang-orang yang zolim, mengatakan ini halal ini haram menurut firman Allah yang di Taurat atau di Injil, tapi ternyata di sana tidak gitu ya, tidak. Nah, itu termasuk zolim. Qul, katakan hai Nabi, masih perintah kepada Rasulullah SAW. Ini kata amr, asalnya qala yaqulu qaulan. Nah, qul amrnya. Katakan hai Nabi, shadaqallah ya. Shadaqallah. Apa biasanya artinya, Pak? Biasanya apa? Suka denger shadaqallahul azim gitu ya. Biasanya artikan maha benar Allah atas segala firman-Nya lagi maha agung itu. Nah, arti aslinya shadaqallah, Allah itu apa? Benar ya, katakan shadaqallah ya, telah benar siapa? Allah. Maksudnya Allah maha benar gitu ya, Allah maha benar. Fattabi'u, maka ikutilah ya, maka ikutilah. Amar juga ittabi'u ya, ittabi'a, ittabi'u ya, kita sering dengar apa Pak? Tabi'in berarti orang yang mengikuti tabi'in. Tabi' itu orang yang mengikuti ya. Nah, generasi tabi'in berarti generasi yang mengikuti sahabat gitu ya. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian semua akan millata Ibrahim. Milahnya Ibrahim. Milah itu bisa diartikan apa? Langkah-langkah. Bisa juga diartikan agama ya, agama atau ajaran ya, ajaran. Nah, dimaksud sini lah agama. Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama yang hanifa, yang lurus. Agamanya Ibrahim yaitu agama yang lurus berarti lawannya bengkok ya. Nabi Ibrahim ajarannya lurus. Wa ma kana, dan tidaklah dia Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik ya, walaupun pada waktu itu trennya itu agama penguasa adalah agama syirik ya, menyembah patung-patung. Tapi Ibrahim tidak pernah ikut-ikutan, nggak pernah nyolek, nggak pernah dulit, bahkan menghancurkan patung-patung itu sendiri ya. Ibrahim nggak pernah musyrik gitu ya. Ini sekitar terjemahannya. Ada yang tanyakan apa barangkali tajwidnya? Ada, silakan. Nggak ada ya. Jadi bagaimana? Fatanya berdiri. Oh, tadi dulu. Oh ya, fatanya berdiri yang mana? Nah, kalau selain alif itu tetap mat tobi'i. Mat tobi'i. Kecuali kalau yang di fathah adalah alif. Nah, itu mat badal ya. Dua harokat, sama bacanya persis sama dengan mat badal, mat tobi'i, mat silah qasirah, sama-sama dua ketuk ya, sama-sama dua ketuk atau satu alif, dua harokat. Namanya tetap masih mat tobi'i ya, taurah ya, terus sodikin ya, terus zo, nah itu fathah yang dzalika itu ya, tetap mat tobi'i. Nah, seperti tapi kalau yang bihi Pak, seperti di ayat yang ke 91,
walawif tada bihi u itu ya. Nah itu walaupun kasrohnya berdiri itu bukan mat tobi'i, tapi itu adalah masilah tawilah. Karena dia ketemu dengan hamzah depannya, jadi panjangnya 3 sampai 5. Cuma di situ nggak kasih bendera karena utamanya berhenti. Nah kalau depannya bukan hamzah, hi-nya panjang juga itu, tapi itu masilah qasirah, panjangnya 2 ya, bihi yaitu. Ketentuannya adalah kata ganti orang ketiga tunggal diapit huruf hidup. Jadi bi-nya hidup, setelahnya hamzah pun hidup. Ya, itu walaupun berdiri tapi itu bukan mat tobi'i, itu masih sila. Nah, kalau ayat 97 depan fihi ayatum. Nah, a itu berdiri juga fathahnya. Nah, itu kan ada a berdiri, ya berdiri. Nah, itu beda. Kalau yang a itu adalah mat badal, nah ya itu adalah mat tobi'i. Karena apa? Yang a itu mat badal karena itu sebenarnya depannya ada hamzah mati. A ya. Nah, kalau ya pakai alif tak berharokat. Gitu ya. Nah, itu mat tobi'i. Tapi kalau a itu adalah hamzahnya mati. Nah, hamzah matinya itu diganti dibadal sama fathah berdiri, gitu ya. Jadi beda, walaupun sama-sama berdiri, beda hukumnya. Walaupun panjangnya sama ya, panjangnya sama. Itu tadi mat silah itu yang ada cuma dari ha aja saja. Ya dari hi. Iya, Tapi ada hi sama hu. Hi sama hu ya. Kalau hu itu domanya biasanya terbalik. Iya. Biasanya terbalik. Sila tawilah atau qasirah sama. Oh, iya. Seperti ayat yang kan 96 itu ya, 96. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu. Nah, hu-nya kan tuh terbalik tuh. Itu masilah qasirah karena depannya hu bukan alif tapi ka gitu ya. Nah, itu panjangnya cukup 2. Cukup 2. Cukup 2 itu. Nah, itu ketentuannya kata ganti orang ketiga tunggal. Barang siapa yang memasukinya, ya maksudnya nya adalah kota Mekah gitu kan. Nah, itu berarti orang ketiga tunggal. Apa Pak RW tadi? Oh, penjelasan itu. Nah, itu berarti sudah ranah tafsir ya, tafsirnya. Baik para jamaah semua, karena Pak RW udah nggak keburu nih, udah pengen tahu ya, pengen tahu ya. Jadi memang ini dia masih ada kelanjutannya kaitan dengan masalah infak tempo hari ya sudah. Nah, sekarang kita kembali ke masalah Bani Israel ya. Kulut to'am semuanya ya, seluruhnya, segala boleh ya, tiap-tiap. Jadi kulut termasuk perangkat penegas. Makanan adalah halal untuk Bani Israel. Bani Israel itu Bani Israel, anak cucu Israel, semua halal ya, kecuali apa yang telah diharamkan oleh Israel. Nah itu. Nah ternyata kan hari ini kita tahunya Pak, mereka itu mengharamkan apa? Binatang yang berkuku 1 ya kan, kayak bebek ya kan, mereka nggak makan. Gitu kan, bebek atau apa? Kalau yang binatang besar-besar, kalau kemudian apa lagi Pak? Yang berlendir-berlendir kayak belut apa segala macam, mereka juga masih itu. Ya masih. Ya, protokol lele, mereka enggak. Nah, bebek jenisnya ya soang apa gitu ya. Terus apa lagi? Nah, kalau dari daging-dagingan itu ada yang tertentu tuh Pak. Jadi nggak semuanya itu halal buat mereka. Dari sapi, dari onta itu ada bagian-bagian tertentu. Nah, itu nanti di surat Al-An'am kalau nggak salah ya. Itu ada sebutannya di situ ya. Nanti ketemu ya. Nah, ketemu gitu. Nah, tapi yang jelas kalau kaitannya dengan ayat ini adalah waktu itu Israel atau Nabi Yakub pernah punya onta sakitnya di bagian lehernya. Dia bersumpah. Nah, kalau bahasa kitanya nazar. Nah, demi Allah kalau onta ini sembuh nggak akan saya sembelih, nggak akan saya makan. Itu salah satunya. Nah, kemudian juga ada riwayat lain, beliau pernah sakit. Nah, sakitnya itu karena tertentu maka sampai dia mengharamkan susu onta dan daging-daging tertentu gitu. Ini riwayat lain ya. Tapi kalau yang tadi yang populer memang itu tadi, termasuk susu onta. Nah, pernah diharamkan oleh
Israel, atau Nabi Yakub gara-gara dia sakit. Atau tadi karena ada ontanya yang sakit, nah, sampai bernajar dia tidak akan makan onta itu. Nah, pernah terjadi seperti itu. Nah, tapi sampai hari ini kan akhirnya termasuk mereka tadi ya, mengharamkan ikan-ikan yang berlendir, kemudian tadi unggas ya. Unggas kan berarti kakinya itu dia istilahnya apa Pak? Bukan megar itu loh Pak. Apa istilahnya tuh? Nah ya kayak gitu-gitu. Bebek itu enggak ada. Bebek, soang, entok ya itu. Iya kan? Kayak gitu kan mereka, nah seperti itu. Nah itu sampai hari ini. Nah tapi barangkali ini khusus ya mereka yang katanya masih berpegang teguh dengan ajaran Taurat, nah, seperti itu. Itu yang diharamkan oleh Israel atau Nabi Yakub atas dirinya. Dan itu terjadi sebelum turunnya Taurat, Nah, karena memang ya jauh zaman Nabi Yakub dengan Nabi Musa jauh banget gitu zaman. Nah, jadi pengakuan orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah atau ahli kitab ya, bahwa ada makanan-makanan tertentu atau minuman tertentu yang diharamkan. Ternyata ya begitu dibuktikan kan kata Allah apa tadi? Fa'tu bitaurah, datangkan jemaah Taurat. Coba buka Tauratnya, bener nggak? Apa yang kamu haramkan itu emang haram atau yang dihalalkan benar-benar halal? Nah, ternyata pada zaman Nabi aja mereka sudah kebingungan. Nah, ternyata memang mereka hanya ikut-ikutan sebenarnya. Mereka nggak tahu persisnya itu larangannya dalam kitab Taurat. Nah, seperti itu. Kebingungan mereka. Kebingungan. Ya, jadi sampai hari ini ya, sampai hari ini. Jadi mereka juga nggak tahu persisnya, ya nggak tahu persisnya. Jadi itu hanya sebatas mungkin ajaran ya tadi kata nenek moyangnya yang mungkin di kitab Taurat sendiri tidak tertera seperti itu. Maka begitu ditantang fa'tu bitaurati fatsru, maka silahkan kamu baca. Nah, itu ternyata pengakuan mereka juga buat mereka sendiri bingung jika kalian memang benar seperti itu. Nah, termasuk apa? Misalnya menghalalkan babi, kira-kira seperti itu. Menghalalkan babi. Bener nggak bahwa di Taurat itu babi halal? Kan seperti itu kan? Seperti itu kan? Bener nggak? Iya, seperti itu. Coba, bingungan juga sendiri kan? Bener nggak? Ya seperti itu ya. Nah, termasuk juga minuman, ya kan? Nah, ukurannya adalah famaniftaro, maka barang siapa yang mengada-ada Allah atas Allah atau mengatasnamakan Allah bahwa Allah menghalalkan ini, sebenarnya Allah mengharamkan. Sebaliknya Allah mengharamkan ini, ternyata mereka menghalalkan. Nah, kan kasusnya seperti itu kan? Kembali. Iya. Yang jelas-jelas diharamkan kayak babi dihalalkan. Kemudian kayak bangkai, Pak, bangkai buat mereka tuh halal. Buat mereka bangkai itu halal. Nah, sampai bahkan mereka mengecam kita, Orang Islam tuh bagaimana? Kata ahli kitab ya. Itu bangkai kan Tuhan Allah yang mematikan. Malah dibilang apa? Haram. Tapi yang kamu sembelih sendiri malah halal. Pak, ayam kita potong sendiri mati kan? Nah, itu dibilang mereka haram. Ya aneh juga gitu, bilang aneh gitu kan. Mestinya kan Allah yang mematikan yang halal. Gitu kan? Ini kamu yang matiin malah. Nah, berarti kan kembali kepada definisi bangkainya yang nggak pas. Kan, Pak? Yang kita sembelih itu bukan bangkai namanya. Disembelih, ya kan? Sengaja. Nah, bangkai itu ya tadi yang mati nggak disembelih, entah kecekek, entah jatuh, entah kejepit, ya kan? Itu dicekek, dibanting. Nah, itu namanya bangkai. Nah, itu seperti itu. Nah, sana mereka seperti itu. Jadi bangkai buat mereka halal. Apalagi pertimbangannya apa, Pak? Gizi. Lo gizi kan? Gizi. Begitu punya kambing, tabrak mobil, mati. Ya, juga selain gizi pertimbangan eman-eman. Tahu nggak eman-eman?
sayang-sayang. Nah, kan sayang-sayang. 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 Nah, itu kan sayang-sayang. Nah, kalau kata itu bangkai. Itu seperti itu. Jadi mengada-ada. Jadi malah mereka mengekik balik kita. Katanya orang Islam tuh aneh-aneh gitu kan. Yang Allah matikan dibilang apa haram, malah yang kamu sembelih sendiri halal. Kita ini menyembelih bukan membunuh. Beda loh Pak, membela menyembunyi. Beda kan? Beda. Beda kan? Beda. Sapi ya kita getok kepalanya atau kambing mati, itu membunuh namanya. Itu haram. Membunuh bukan ya kan? Membunuh kan Pak? Membunuh. Atau kita racun atau kita suntik mati, itu namanya membunuh. Tapi ketika sembelih bukan membunuh namanya. Bukan menyembelih ya kan? Menyembelih dengan nama Allah sih halal, seperti itu. Jadi faman barang siapa yang iftara mengada-ada Allah terhadap Allah, tentang Allah, al-kadzib secara dusta atau persisnya ya, bahwa Allah itu memang tidak mengatakan haram, tidak menyebutkan halal, kok dia bicara sebaliknya, mimba didzalika faulaika humuz zalimun. Maka mereka termasuk orang-orang yang zolim ya, zolim. Nah, mereka yang zolim. Allah tidak zolim ya, Allah tidak zolim. Nah, ini artinya informasi dari Allah yang pastinya valid, akurat ya buat kita semua, bahwa apa yang selama ini mereka halalkan ternyata sebenarnya tidak halal. Sebaliknya yang mereka haramkan sebenarnya halal. Karena itu sudah versi mereka semua. Karena mereka menghalalkan mengharamkan itu sudah dengan selera ya, selera keinginan nafsunya, atau tadi pertimbangan logika tadi ya. Seperti itu. Nah, termasuk yang tadi ya, apa tadi Pak, mengharamkan makan binatang yang berkuku satu tadi, berkuku satu kayak unggas-unggasan segala macam itu kan, seperti itu. Termasuk yang belendir-belendir buat mereka itu Pak. Nah, kemudian ada jenis-jenis anggota organ tubuh binatang ya, nah, disebutkan itu ada yang buat mereka itu yang halal dan yang haram, seperti itu. Nah, beda lagi dengan orang-orang kafir musyrik Mekah. Nah, kalau mereka menghalalkan mengharamkan binatang biasanya kaitannya dengan masalah paham-paham apa khurafatnya ya kan. Kalau onta sudah melahirkan sekian kali nggak boleh disembelih, seperti itu. Nah, mereka itu seperti itu ada. Seperti itu. Nah, kalau kita sih yang jelas kalau memang disembelih tanpa menyebut nama Allah Pak, dan memang apalagi dipersembahkan untuk Allah itu tetap haram walaupun bukan babi. Nah, kalau babi walaupun disembelih dengan nama Allah tetap haram. Ya. Walaupun disembelih dengan nama Allah itu ya. Nah, itu tadi ya, sebenarnya sih kalau jenis-jenis ikan itu jatuhnya jenisnya ikan itu bangke. Kalau ataupun jatuhnya bangke itu tetap halal. Kalaupun bangke ya itu halal. Iya kan ya pokoknya kalau artinya gini, untuk bangkainya ikan itu halal gitu, halal. Kan ada yang pokoknya belalang sama apa? Sama ikan. Bangkainya itu halal. Nah, semua termasuk binatang laut juga halal, bangkainya juga halal. Paus itu gimana paus? Iya halal. Paus. Karena pada zaman Nabi juga pernah dapat ikan anbar ya, ikan ambar. Jadi Nabi mengutus satu pasukan dengan bekal yang sangat terbatas. Tatkala mereka kayak camp singgah gitu, tiba-tiba ngeliat ada kayak gundukan pasir gede gitu, begitu samperin ternyata ikan ya, yang kelopak matanya aja 9 orang masuk. Oh iya kan? Yang dalam bambu tamakin. Bambu tamakin Apaan nih? bambu tamakin. Bambu tamakin. Wah itu, jadi sahabat ikan ambar kan itu, ikan ambar namanya. Nabi nyebutnya ikan ambar. Sampai tulang iganya itu
sahabat masuk pakai naik onta bisa. Ya kan? Loh iya kan? Tuh di kitab Riyadhus Shalihin dibahas ya, hadis. Ya iya paus itu. Ya kan? Jadi halal itu ya, itu halal. Belum Jadi lama tuh ada tuh Surabaya tuh. Di kemana tahu itu paus gitu. jadi cuman satu doang bangkai laut yang haram itu. Bangkai kapal selam ya. Oh keras. Nah itu ya. Nanti itu boleh binatang boleh baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Cukup sekali. Ya, karena ada yang paham gini, tergantung kakinya berapa. Kalau ayam kakinya 2, Bismillahnya 2 kali. Kalau sapi karena 4 kali. Enggak seperti itu. Sekali aja cukup. Sekali aja. Ada. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar ya itu. Tembak set gitu ya. Kalau burung juga nggak usah pakai disembelih. Oh ya itu kalau berburu namanya. Yang penting waktu nembaknya baca Bismillah. Nembaknya baca Bismillah. Gitu. Bismillah aja. Ya Bismillah aja. Disebutkan Bismillah kan sebutnya kan nembak. Kalau nembak. Soalnya takutnya terjatuh mati langsung. Nah itu halal. Ya burung atau apa saja. Tapi kalau baca sebelum Belum mati ya disembelih. Termasuk rusa dan sebagainya. Ya kelinci hutan, kambing hutan. Ya. Nah termasuk ketika nangkepnya pakai anjing. Nanti dibahas ya. Masih ada pembahasan di surat apa? Al-Maidah kalau nggak salah ya. Iya. Itu nanti dibahas. Jadi waktu ngelepas anjingnya baca Bismillah Pak. Bismillah. Dan anjingnya harus yang terlatih di situ disebutkan. Terlatih. Kenapa? Karena anjing terlatih itu ketika dia nerekam nangkep buat tuannya. Iya. Tapi kalau anjingnya nggak terlatih nggak boleh, haram. Karena apa? Dia nangkep buat dia sendiri. Itu. Artinya boleh kita piara anjing. Boleh piaraan anjing untuk berburu ya kan, berburu untuk jaga-jaga. polisi juga pakai anjing polisi. Lah iya, boleh kan? Boleh. Itu boleh Ya. ya. Gitu biar anjing boleh. Boleh tapi tujuannya tadi untuk berburu ya kan? Jaga halaman. Iya jaga, ya untuk ada manfaatnya. Jaga bukan untuk ya apa? Bukan untuk punya yang masuk rumah dikelonin gitu ya. Itu kalau sampai masuk rumah ya pertama malaikat rahmat nggak akan masuk. Jadi kalau sampai masuk rumah bukan jaga-jaga di halaman ya, kan bukan jaga halaman, jaga rumah maksudnya kan. Tapi masuk rumah itu malaikat rahmat nggak akan mau masuk. Yang kedua apa Pak? Pahala kita dikurangi 1 qirot setiap hari. Nah itu yang eman-eman Pak. Sayang-sayang kan? Sayang-sayang. Aja ini kalau ada patung di rumah ya nggak mau masuk. Iya, malaikat rahmat tapi malaikat pencabut nyawa mah pasti ngerangsek aja. Patung gitu. Iya, patung. Nanti termasuk celengan loh. Ya pokoknya yang benar-benar berbentuk patung dan ada binatang aslinya atau seperti itu. Kayak celengan macam-macam. Seperti itu. Yang gak usah pakai yang itu kita mah gitu ya. Kalau boneka mah nggak. Boneka tidak, boneka. Boneka tuh. Boneka tidak karena Aisyah pernah sempat punya boneka. Itu ya. Jadi boleh tadi. Lanjut ya. Famanif tara al kadhiba mim ba'di dzalik faulai kaumuz zalimun. Nah kategori zalim. Qul katakan Nabi sadaqallah. Maha benar Allah. Jadi apa klaim-klaim mereka yang ternyata mereka sendiri dengan kitab Tauratnya juga nggak ada malah gitu ya. Nah itu adalah keliru. Karena aslinya kan Taurat itu sama dengan Quran. Injil juga sama dengan Quran. Karena Quran itu musaddiqal lima baina yadayhi. Jadi nggak mungkin Quran itu memperselisih Taurat. Makanya kalau zaman Nabi barangkali masih ada Taurat dan Tauratnya belum dirubah-rubah, masih ada banyak yang sama ya. Tapi ternyata tadi ya mereka sendiri tidak bisa membuktikan dalil qot'inya ya secara apa? Dalil qot'i yang naklinya ya, yang nakli itu nggak bisa. Qul sadaqallah.
Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah milah atau agama Ibrahim. Ini Pak, biar apa namanya, lebih apa, lebih mudah untuk apa ya, lebih mudah untuk bersatunya sebenarnya ya, untuk memahami Al-Quran, Taurat, Injil gitu ya, ke Ibrahim alaihissalam gitu. Karena kalau hanya ngiblat ke Taurat seolah-olah hanya Musa saja, kalau ke Injil kayaknya Isa saja, kalau Quran kayak Muhammad saja, padahal di Quran juga kita disuruh mencontoh Nabi Ibrahim, ya kan, disuruh mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi karena Ibrahim itu adalah agamanya Hanifah, makanya sholawat pun Pak, sholawat pun sampainya ke Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama sholata ala ali Ibrahim, ke Ibrahim sana. Karena otomatis dengan Ibrahim disebut Ali Ibrahim, berarti semua keluarga keturunan Ibrahim juga kan kena, baik itu Nabi Ismailnya, Nabi Ishaknya, Yakubnya, Yusufnya, dan seterusnya, kena semua seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim agama Hanif, dan Ibrahim termasuk orang yang Hanif. Ya, Hanif artinya lurus, hidup di mana pada waktu itu orang menjalani hidup secara bengkok karena mengikuti peraturan Raja Namrud yang apa? Yang musyrik, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kemusyrikan, tidak pernah ya, tidak pernah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, makanya Rasulullah SAW pun ketika belum bisa diangkat jadi nabi, itu juga beribadah dengan ala Nabi Ibrahim itu, sholatnya ya kan, ala Nabi Ibrahim. Dan sebenarnya kalau untuk orang-orang Arab, orang Arab Mekah ya, nanti kan di bawahnya tentang Mekah nih, bawah ini ya. Itu sebenarnya kan turun temurun dari situ, dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus kan, artinya ibadah Nabi Ibrahim itu mestinya berkelanjutan, mereka sinambungkan gitu kan, mestinya baik sholatnya Nabi Ibrahim, termasuk manasik hajinya Ibrahim gitu kan, nah, dan yang lain-lain, termasuk ibadah sunnahnya Ibrahim. Ibadah sunnahnya Ibrahim apa Pak? Yang kita ikutin sunat ya kan, khitan ya, khitan itu kan termasuk ya, yang wajib-wajib ya tadi kayak ibadah haji. Nah, termasuk sunatnya, nah itu. Nah, tapi ternyata mereka kan pada nggak sunat loh, iya kan, nggak kan? Pak sekarang udah ikut-ikutan ya Pak? Iya. Ikut-ikutan sekarang ya. Ilmu kedokteran, kesehatan. Nah, aslinya ya itu Ibrahim, Nabi yang pertama kali sunat ya Ibrahim ya kan, Nabi Ibrahim. Nah itu. Nah seperti itu. Termasuk juga manasik hajinya. Kenapa malah sekarang mereka hajinya kemana Pak? Ke tembok ratapan. Loh iya kan? Sekarang kan ke tembok ratapan hajinya kan. Mestinya ya ke Mekah, ke Ka'bah, mestinya ke sana. Nah, itu. Nah, fattabi'u millata Ibrahim Hanifah. Nah, kalau mengikut ke sana kena semua ya, karena kita umat Islam pun ya diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Laqad kalakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh ada pada Ibrahim itu ada suri teladan terbaik. Wa ma kana minal musyrikin, itu ya, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, silakan kalau ditanyakan. Ayo. Ada masa? Sudah 1 menit lagi, 2. Silakan. Ayo Pak. masih ada, udah. Masih banyak sih, tinggal 12 lagi. Silakan. Ayo. Siapa yang mau tanya? Ada nggak? Bacaan Fatihah. Oh. Madinah ada orang. Oh ya, baik, tinggal 1 menit lagi, kita sekali lagi kita doakan orang tua kita, Pak Madinah dan Ibu, ya istri maksudnya. Insya Allah Selasa besok akan berangkat umroh, ya Selasa besok ya. Pak Madinah Selasa besok kan berangkat ya. Jam berapa Pak? Jam 6 pagi. Nah ya, selain kita doakan, juga tentunya kita juga nitip doa, karena begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah ya, ketika ya sahabat Umar bin Khattab pamitan mau umroh, kata Nabi, jangan lupa sertakan aku dalam doa-doamu. Jadi Pak Haji Madinah, Pak Haji,
Ya, kita doakan dan nanti jangan lupa doakan kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kemampuan untuk melakukan ibadah umroh dan haji ya. Amin Allahumma amin. Ya, sekali lagi dengan barakatul Fatihah, bi barakatul Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar ya Razzaq ya Fattah ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya awal awalin ya akhirul akhirin, ya mujibas sa'il ya Rahman Rahimin. Alhamdulillah bihamdan yuafi ni'am yukafi mazida, ya rabbal hamdu kama yanbaghi lil karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhumul amwat. Rabbana tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansal kamil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sirlatu asir inna hajatuna kasir. Mudahkanlah perjalanan umroh Bapak Madi dan istri. Semoga beliau mendapatkan umroh yang mabrur, yang mabruk dan mabrur. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah